Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa terbangun hari ini dan beraktivitas di pagi hari yang cerah ini, hari Minggu atau Ahad, tanggal 3 Agustus 2025. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat walafiat, baik-baik saja, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali bersama Sawit dan info mengenai timnas Indonesia. Kita mesti berbangga, 9 pemain timnas Indonesia yang berkiprah di Liga Top Eropa. Timnas Indonesia tengah memasuki fase krusial jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak dan dijadwalkan akan bermain 2 laga awal di Jeddah melawan 2 kekuatan besar Asia tersebut. Meski laga baru digelar 2 bulan lagi, persiapan timnas Indonesia harus dimatangkan. Persiapan timnas terus dimatangkan, termasuk dengan kemungkinan menambah 2 penyerang pemain baru di lini serang. Hal ini menjadi penting setelah dipastikan bahwa Oleh Romeni, striker utama Indonesia, harus absen karena cedera. Pergelangan kakinya atau patah kaki yang dideritanya saat bermain bersama klub di Piala Presiden lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini tengah mengupayakan kehadiran 2 pemain baru sebagai pengganti Oleh Romeni. Meskipun identitas mereka masih dirahasiakan, diharapkan mereka dapat memperkuat sektor depan yang menjadi titik lemah timnas Indonesia saat ini. Indonesia menorehkan sejarah sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Prestasi ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, bahkan Yordania. Menariknya, beberapa pemain timnas Indonesia saat ini bermain di kasta tertinggi sepak bola Eropa, terutama di Belanda. Setidaknya ada 7 pemain timnas Indonesia tercatat bermain di Eredivisie. Bermain di Eredivisie antara lain ada Calvin Verdong, yakni di klub Next Nijmegen, ada Mads Hilger FC Twente, Eliano Rangers di PEC Zwolle, Justin Hapner Fortuna Sittard, Ipar Jenner FC Utrecht, serta Mauro Zilstra yang bakal dinaturalisasi di FC Volendam. Promesi ke Eredivisie dalam proses naturalisasi. Miliano Jonathans di FC Utrecht dikabarkan akan naturalisasi juga. Selain itu, timnas Indonesia juga memiliki pemain di liga-liga Eropa lainnya seperti Kevin Dix di klub Borussia Mönchengladbach, Bundesliga Jerman. Kemudian ada Emil Audero di Cremonese Serie A Italia dan Ragnar Oratmangun FC Dender Belgia. Pemain ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia yang meski berada di peringkat FIFA 118 tampil mengejutkan di babak sebelumnya dengan menyingkirkan tim-tim utama atau tim-tim unggulan seperti Bahrain dan China. Arab Saudi yang kembali dilatih Herve Renard dipastikan akan menjadi lawan tangguh. Namun Indonesia punya modal kepercayaan diri. Di babak ketiga, Indonesia berhasil menahan imbang 1-1 di kandang Arab Saudi dan bahkan menang di 2-0 di GBK kemarin lewat gol-gol Marcelino Ferdinand. Meski Oleh Romeni yang diperkirakan akan absen, harapan masih ada lewat para pemain yang sedang dipersiapkan, termasuk Miliano Jonathans dan Mauro Zilstra. Miliano Jonathans dikenal punya gaya bermain dinamis
Sementara Mauro Zylstra sedang dalam proses naturalisasi dan menunjukkan performa menjanjikan di Belanda. Namun pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tetap dihadapkan pada tantangan meramu strategi yang solid terutama di sektor depan. Oleh Romeni sejauh ini telah mencetak 3 gol penting dalam 4 laga terakhir termasuk penalti krusial saat melawan China di GBK. Sebelum Oktober, timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani 2 laga uji coba FIFA Matchday melawan Lebanon dan Kuwait pada bulan September. Kedua laga ini akan menjadi ajang finalisasi formasi inti serta penentuan siapa yang pantas menggantikan Romeni di lini serang oleh Romeni. PSSI dan seluruh pendukung timnas kini hanya bisa berharap bahwa 2 pemain tambahan yang disiapkan mampu tampil maksimal dan memperkuat peluang Garuda untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Baik sahabat YouTube, itulah tadi kiprah pemain timnas Indonesia yang berlaga di klub-klub Eropa. Semoga semua pemain timnas Indonesia akan selalu berkembang dan menjadi yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Demikian dulu info dari Sawidan mengenai timnas Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo timnas Indonesia.